Menggunakan aplikasi Get Kontak dengan sangat mudah untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah untuk menghindari penipu, apalagi bagi kita yang seringkali berinteraksi lewat internet, itu sangat-sangat disarankan untuk menggunakan aplikasi Get Kontak yang saat ini masih bisa free atau gratis digunakan. Lalu untuk penggunaan dari aplikasi Get Kontak itu sendiri, silahkan kalian coba unduh atau download terlebih dahulu di Play Store ataupun App Store sebelum menggunakannya. Kalau misalkan sudah, langsung saja kita coba mulai untuk menggunakan aplikasi Get Kontak dalam meminimalisir risiko terjadinya penipuan. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita buka aplikasi Get Kontak tersebut. Oke, nah kalau misalkan kalian sudah membuka aplikasi dari Get Kontak, kalian bisa coba untuk langsung searching ataupun browsing terkait nomor penipu atau nomor yang bisa dalam tanda kutip itu cukup berbahaya atau ada suatu poin-poin seperti dia itu adalah penipu. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa langsung gunakan untuk pencarian berdasarkan nomor. Jadi sebelum kalian melakukan transaksi, katakanlah kalian melakukan jual beli di internet, seperti jual beli di Facebook, ada yang share nomor jual beli di TikTok, dan kalian yang nggak langsung ingin percaya, apalagi kasusnya itu sama seperti saya ya, saat coba merantau dan ingin mencari kos atau kontrakan, ternyata di situ ada banyak yang share kontrakan atau kos di Facebook. Nah, di situ ada banyak yang menawarkan info kos dan kontrakan per bulan. Di situ banyak juga yang langsung melampirkan nomor WhatsApp-nya. Sebelum saya melakukan komunikasi atau melakukan transaksi, saya coba untuk cari terlebih dahulu nomor tersebut di Get Kontak sebelum terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, sehingga itu sebagai langkah antisipasi awal kayak gitu ya. Langsung saja pencarian berdasarkan nomor, pada bagian atas silakan kalian langsung ketikkan nomornya. Katakanlah nomornya adalah seperti ini. Langsung kita tekan cari atau search. Get Kontak itu sudah menemukan bahwasannya dia itu adalah seorang penipu. Maka dari itu, alangkah baiknya transaksi tidak perlu dilanjutkan, karena ini juga berdasarkan dari pengalaman pengguna yang lain, yaitu pengalaman user yang lain. Di sini kalau misalkan munculnya itu sudah warna merah, itu indikasinya adalah tidak baik-baik saja, atau dalam tanda kutip dia itu orang yang berniat jahat. Di sini ada aktivitas spam tinggi, kami mendapatkan banyak laporan terkait nomor telepon ini. Berhati-hatilah. Itu adalah pesan atau message dari Get Kontak. Apabila kalian sudah melakukan hal seperti ini tapi masih tertipu juga, berarti bukan dari Get Kontaknya, tapi dari kalian sendiri yang salah, kayak gitu ya. Kita coba lihat untuk komentar-komentar yang ada. Biasanya kalau seorang penipu itu nggak ada tag atau penanda yang muncul, tapi ada komentar-komentar dari orang lain. Nah, kalian bisa lihat komentar-komentarnya. Nah, kayak gini ya. Silakan kalian baca sendiri. Penipu, lihat di Get Kontak, untung nggak jadi angkat. Penipu malas kerja. Penipu nih bos, tukang tipu. Nah, kalian bisa lihat terlebih dahulu. Biasanya indikasi seorang itu menipu, nomor tersebut menipu itu ya kalau saat kita cek di Get Kontak, warnanya langsung seperti ini, merah, aktivitas spam tinggi. Atau ada juga yang merujuk ke sepertinya kami tidak dapat mencari nomor Get Kontak yang dicari. Itu berarti adalah nomor baru. Indikasinya adalah seperti itu, dan hati-hatilah saat kalian berinteraksi dengan nomor baru. Oke? Jadi di sini kalian bisa coba lihat riwayat atau history mengenai nomor yang sudah kalian cari, kalian coba search. Di sini sangat terlihat yang mana itu yang penipu adalah mereka dengan indikator warna merah atau sudah dikasih warna merah dari Get Kontak itu sendiri, yang pada dasarnya itu memang memiliki aktivitas spam yang tinggi. Katakanlah ini juga terkait, saya juga melihat tentang TikTok, email iPhone gitu ya. Ada yang terkait transaksi email iPhone, dan saya coba lihat ternyata nomor tersebut adalah nomor-nomor yang juga penipu. Jadi hati-hati sebelum melakukan transaksi, di mana kita bisa menggunakan Get Kontak ini sebagai langkah antisipasi awal agar duit kita nggak terlanjur melayang. Karena kalau misalkan sudah terlanjur melayang, ya sudah, kita nggak bisa komplain atau protes apapun, karena itu
Hakikatnya ya kita melakukan transaksi pada umumnya dan itu sepertinya sah-sah saja. Maka dari itu kita sebagai konsumen atau sebagai orang yang bijak dalam berinternet, kita harus mampu mengantisipasinya. Kita bisa lihat komentar-komentarnya. Oke. Sambil ditunggu sebentar, masih loading. Nah, silakan kalian lihat terkait mengenai kontak tersebut. Jadi, untuk meminimalisir hal-hal tersebut, biasanya transaksi-transaksi yang banyak penipuan itu adalah transaksi seperti kos atau kontrakan yang ada di Facebook yang pernah saya alami juga, tapi alhamdulillah belum pernah terjadi karena memang melakukan antisipasi awal melalui aplikasi Get Contact ini terlebih dahulu. Terus juga untuk jasa-jasa atau menjual produk-produk digital yang memang kita baru pertama kali berinteraksi dengan nominal yang bisa dikatakan cukup murah. Kok biasanya harganya katakanlah 100.000 tapi dia berani jual 50.000 di bawah harga pasaran. Nah, itu adalah salah satu indikasi penipu. Setelah terjadi indikasi penipu, jangan kita langsung bergerak untuk transfer. Tapi cari tahu dulu di Get Contact, kalau misalkan aman, silakan kalian bisa langsung komunikasikan, kalian bisa langsung bertransaksi. Karena selama Get Contact ini masih gratis atau masih free, masih bisa digunakan. Yang intinya penipu itu di sini warnanya merah seperti itu ya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi juga. Pengalaman pribadi saya terkait mengenai transaksi di online yang tidak dilakukan melalui situs resmi seperti Shopee. Kalau biasanya kita transaksi resmi melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, atau melalui apapun itu. Tapi kalau misalkan jalur transaksi yang tidak resmi, kalau misalkan langsung direct ke WhatsApp atau langsung menghubungi ke WhatsApp, maka hati-hati dan antisipasilah karena memang modus penipuan itu sangat banyak sekali, bukan hanya secara offline tapi secara online itu juga banyak. Dan kalau misalkan nih kasusnya kalian ingin merantau, kalian mencari kos atau kontrakan dan kalian cari di Google Maps, ada yang ada yang membalas ulasan info kos ini per bulan berapa. Biasanya ada yang membalas silakan hubungi WA di atas. Itu adalah penipuan. Selagi dia itu tidak menggunakan user Google Maps yang benar atau sesuai dan biasanya ada lencana bintang. Kalau tidak pakai lencana bintang berarti dia itu penipuan, bukan pemilik kos. Jadi antisipasi ya, itu yang banyak terjadi. Saya pernah ke Karawang, saya ingin mencari kos, saya lihat review-reviewnya, ada yang membalas ulasan banyak sekali. Hubungi WA ini. Enggak, itu bohong. Saya mau pergi ke Jogja, saya mencari kos atau penginapan, ada yang membalas ulasan, hubungi WA ini. Enggak, itu penipuan. Dan saya ke Ternate juga mengalami hal yang sama, mencari kos, mencari kontrakan, dan banyak yang membalas ulasan, hubungi WA di atas untuk informasi kos. Itu adalah penipuan. Silakan kalian harus langsung survei. Kalau nggak survei, kalian setidaknya cari terlebih dahulu nomor tersebut di aplikasi Get Contact selagi aplikasi ini masih gratis. Oke, seperti itu. Apabila dari kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar. Nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Hawam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips Get Contact dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video yang lain.